Yang lalu kita masih belum masuk ke dalam tafsirnya. Kita masih membahas muqaddimah fi usul tafsir. Itu pengantar ilmu tafsir. Yang terakhir kita membahas tentang definisi tafsir dan hukum mempelajari ilmu tafsir. Wajib belajar ilmu tafsir. Tujuan Al-Quran adalah supaya kita bisa memahami, menghayati, merenungkan dan mengamalkan. Bagaimana mungkin kita bisa memahami, menghayati, merenungkan dan mengamalkan kalau kita tidak memahami tentang tafsir. Kemudian juga masalah tafsir ini berat, kita harus hati-hati. Hati-hati masalah tafsir, jangan sampai sembrono. Karena itu para ulama sudah memberikan batasan-batasan cara menafsirkan Al-Quran supaya kita selamat. Al-marja' fi tafsiril Quran, rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Nanti kita ada tanya jawab ya. Jadi jam setengah 10 sampai jam 10 kita akan tanya jawab lewat kertas atau boleh SMS di HP saya juga tidak apa-apa, untuk memanfaatkan teknologi ya, memudahkan. Nomor HP saya 0816 429 6227, 0816 429 6227. Boleh tanya lewat SMS juga tidak apa-apa, yang sesuai dengan materi diharapkan. Rujukan-rujukan dalam tafsir. Rujukan ini penting karena Al-Quran bisa diselewengkan. Semua kelompok itu selalu mengatakan qala Allah, qala Rasulullah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Semua kelompok. Tidak ada kelompok yang mengatakan bukan begitu, tidak ada. Semua kelompok mengatakan begitu. Cuma yang lebih penting lagi adalah pemahamannya. Memahami qala Allah, memahami qala Rasulullah dengan pemahamannya siapa. Ini yang penting. Kalau sekedar qala Allah, qala Rasulullah, semua kelompok membawakan ayat Al-Quran. Semua kelompok membawakan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang penting adalah bagaimana mereka memahaminya, memahami firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, memahami sabdanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memahaminya yang penting. Karena itu rujukan dalam tafsir ini sangat penting. Rujukan yang pertama, dan ini merupakan tafsir yang paling tinggi, rujukannya adalah kalam Allah. Rujukannya adalah firman Allah sendiri, atau bahasa mudahnya adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu saling melengkapi. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya di dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ya kan? Lalu dijelaskan siapa wali Allah itu. Wali Allah itu adalah mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Orang beriman dan bertakwa. Jadi Al-Quran menjelaskan. Contohnya juga di dalam surat At-Tariq, "Wa ma adraka mat-tariq an-najmu at-taqi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Ada pertanyaan lalu Allah menjawab. Jadi di sini dalam Al-Quran banyak sekali ya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir yang paling tinggi, saling menjelaskan. Alhamdulillah, sebagian ulama telah menulis buku tafsir yang secara khusus menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu kitab tafsir yang berjudul Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin
Al-Amin Asy-Syanqiti. Dan setahu saya juga sudah ada terjemahannya. Jadi sekarang ini buku terjemahan itu banyak ya. Tinggal kita mau atau tidak membelinya dan membacanya. Adwaul Bayan ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, rujukannya adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rujukannya adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bahasa mudahnya adalah tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Menafsirkan Al-Quran dengan hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menjelaskan, seperti contohnya sholat. Di Al-Quran ada tata cara sholat seperti yang kita kerjakan. Takbiratul ihram. Kemudian setelah itu membaca doa istiftah, membaca Al-Fatihah, membaca surah, rukuk baca Allahu Akbar, caranya rukuk seperti itu, bacaannya rukuk seperti itu, iktidal bagaimana caranya, bagaimana bacaannya, sujud bagaimana caranya, bagaimana bacaannya. Ada nggak di Al-Quran? Tidak ada. Semua itu ada dari penjelasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahmatullahi alaih, beliau mengatakan kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu min al-Qur'an. Semua hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah yang beliau pahami dari Al-Quran. Jadi semua hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti adalah yang dipahami beliau daripada Al-Quran. Itulah pemahaman beliau tentang Al-Quran. Contohnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat nomor 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Orang berbuat baik mendapat kebaikan dan tambahan. Apa maksudnya? Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat yang sahih di Sahih Muslim dan yang lainnya, yaitu beliau mengatakan al-husna al-jannah wa ziyadah an-nadhar ila wajhillahil karim. Al-husna, kebaikan yang dia dapatkan adalah surga. Tambahannya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, mereka mendapatkan surga. Dan ada tambahannya lagi, puncak kenikmatan surga, memandang wajah Allah yang maha mulia. Ditafsir Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contohnya lagi di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Buatlah persiapan-persiapan menghadapi orang kafir semampumu dengan menyusun kekuatan. Ya. Jadi kita perlu mengadakan i'dad, persiapan-persiapan menghadapi orang kafir, menyusun kekuatan. Apa maksud kekuatan ini? Kata Rasulullah SAW, ala innal quwwata ar-rami. Maksud kekuatan di sini adalah belajar memanah. Jadi menghadapkan kita persiapan dengan belajar memanah. Memanah. Kalau sekarang bisa kita kembangkan lagi, yaitu belajar menembak, belajar membuat bom, belajar untuk membuat nuklir, ya, bom dan nuklir. Tapi bukan untuk mengebom orang Islam. Bomnya dibuat mengebom orang-orang Yahudi yang ada di Palestina sana. Tidak apa-apa, itu boleh. Jadi bomnya jangan dibuat mengebom orang Islam, atau dibuat mengebom di tempat-tempat yang tidak boleh untuk mengebom. Bunuh orang kafir itu nggak boleh. Bunuh orang kafir nggak boleh. Kalau kafir dia adalah kafir yang
termasuk membunuh orang kafir yang mu'ahad. Mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan kita. Kafir yang berada dalam perlindungan, kafir mustakman, dalam perlindungan. Jadi orang kafir yang masuk ke Indonesia dengan mendapat visa. Visa berarti mendapatkan perlindungan keamanan. Kita nggak boleh membunuhnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir yang mu'ahad, yang berada dalam perjanjian keamanan seperti itu, maka si pembunuh tidak akan mencium baunya syurga. Jadi pembunuhnya tidak akan mencium baunya syurga. Jadi nggak serta-merta orang kafir boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah orang kafir yang harbi, kafir yang memerangi Islam karena agama, yang mengusir Islam karena agama, yang melecehkan Islam, yang menghina Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu pun yang melakukan pembunuhan menurut hukumnya bukan kita, tapi pemerintah yang resmi. Supaya apa? Supaya tidak kacau, supaya negara tidak kacau. Jadi membuat persiapan ini penting, persiapan untuk menghadapi orang-orang kafir. Karena itu para ulama ketika menjelaskan ayat ini Al-Anfal 60, kepala negara itu wajib, kalau zaman sekarang ya, wajib mengadakan persiapan militer yang lengkap, mengikuti perkembangan teknologi. Pesawat-pesawat mutakhir harus punya, nuklir harus punya. Kalau tidak, maka penguasa muslim itu hukumnya adalah berdosa, karena dia tidak mengadakan i'dad, persiapan-persiapan. Kemudian rujukan tafsir yang ketiga adalah kalamus sahabat, ucapannya para sahabat, atau bahasa mudahnya adalah tafsirul Quran bi aqwali as-sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Ini penting karena para sahabat adalah pakar-pakar tafsir. Nanti kita akan menjelaskan ya tentang pakar-pakar tafsir dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Contohnya tafsir dari sahabat di surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidhi aw lamastumun nisa. Di situ ada kata-kata aw lamastumun nisa. Kalau diterjemahkan secara harfiah menyentuh wanita. Tapi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu fassara mulamasah bil jima'. Maksudnya adalah jima'. Jadi menyentuh wanita maksudnya adalah jima', hubungan suami istri. Di tafsirnya sahabat. Kemudian rujukan yang keempat, kalau tidak ada di tafsirnya para sahabat adalah kalam tabi'in. Kita menafsirkan Al-Quran dengan ucapannya para tabi'in. Tafsirul Quran bi aqwali tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan ucapannya para tabi'in, yang mana para tabi'in ini murid-muridnya para sahabat Rasulullah SAW. Mereka paham bahasa Arab dan jauh daripada hawa nafsu. Masanya masih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada pakar-pakar tafsir dari kalangan tabi'in. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Yang kelima kan, kalau di Al-Quran tidak ada tafsirnya, di hadis tidak ada tafsirnya, ucapan sahabat tidak ada, ucapan tabi'in tidak ada, maka tafsirul Quran bi muqtada asy-syara' wal lughah. Menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan kaidah-kaidah bahasa. Jadi Al-Quran kan bahasa Arab, ditafsirkan menurut kaidah bahasa dan syariat. Jadi bukan bahasa saja, tapi bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang ada. Ini penting. Tafsir seperti sangat penting. Karena seperti seorang yang berpendapat jilbab tidak wajib, dalilnya dari mana dia? Dalilnya dari Al-Quran. Bahkan dia diklaim sebagai pakar tafsir Al-Quran, tapi mengatakan jilbab tidak wajib. Jilbab tidak wajib. Ini bahaya. Padahal kalau kita lihat dari hadisnya Nabi Muhammad SAW menyatakan jilbab itu hukumnya adalah
wajib. Kalau kita lihat dari ucapannya para sahabat, jilbab adalah wajib. Ucapannya tabi'in, jilbab adalah wajib. Ulama Islam dari dulu sampai sekarang semuanya mengatakan jilbab wajib. Inilah bahaya menafsirkan Al-Quran dengan otak. Ya, bahaya sekali menafsirkan Al-Quran dengan otak semata. Ya, sangat berbahaya. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam muqaddimah tafsirnya, ya, beliau mengatakan fa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'i fa haram. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat semata, dengan akal semata, hukumnya adalah haram. Dengan akal semata hukumnya adalah haram. Karena banyak orang baca Quran sendiri, nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar tafsir, sudah menafsirkan Al-Quran seenaknya, seakan-akan dia adalah Ibnu Katsir. Ya. Lalu nulis kitab, ternyata akhirat tidak kekal. Dalilnya dari Al-Quran semuanya, Al-Quran semuanya. Tapi pemahamannya siapa? Dari otaknya dia. Nah, ini berbahaya. Atau juga sholat tahajud di siang hari. Mana aneh kan, judulnya tuh aneh-aneh. Jadi cari sensasi. Kayak barang dagangannya itu laku. Al-Quran diputar balikkan oleh dia. Jadi Al-Quran, ya, saya pernah datang pada seseorang. Waktu itu dia berceramah, dia berkhutbah, menafsirkan satu ayat dengan tafsiran yang menurut saya kok aneh tafsirannya. Wah, kok aneh tafsir ini ya? Kok baru dengar tafsir kayak gini? Wah, mungkin saya kurang ngaji ini. Akhirnya saya pulang ke rumah, buku-buku tafsir yang ada saya buka semuanya. Ibnu Katsir, Al-Tabari, Al-Qurtubi, kemudian Al-Qasimi, As-Sa'di, semuanya buku tafsir yang saya punya saya buka semuanya. Tidak ada semua tafsir kayak gitu. Wah, orang ini berarti punya kitab khusus ini. Berarti orangnya punya kitab khusus. Sampai saya terpaksa datang ke rumahnya orang itu. Ya, oh ya Ustaz, Anda tadi menafsirkan begini. Ini saya cari kok belum ketemu. Di kitab apa ini tafsirnya ini? Di kitab apa ini tafsirnya? Barangkali Anda punya kitab khusus. Jawabannya apa? Memangnya yang boleh menafsirkan itu hanya Ibnu Katsir saja. Memangnya yang boleh menafsirkan itu hanya lulusan Arab saja. Wah, ya wes lekono. Cuma kalau gitu sudah. Ini berarti apa? Sombong. Jadi seakan-akan dia itu mengatakan saya juga bisa menafsirkan, bukan hanya mereka, saya juga bisa menafsirkan. Saya tanya dari kitab apa, ingin tahu. Ternyata dari pikirannya sendiri, ngarang sendiri. Jadi membuat inovasi. Ya. Inovasi kalau urusan dunia tidak apa-apa. Tapi kalau dalam urusan agama, hati-hati, tafsir bahaya. Yang lalu sudah kita bahas kan, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu hukumnya adalah dosa besar. Berbicara tentang tafsir tanpa ilmu hukumnya adalah dosa besar. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud. At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun, man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya saja atau dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmunya, maka hendaklah siap-siap menempati tempatnya berada di neraka. Jadi berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya saja yang dangkal, tanpa ilmu, siap-siap masuk ke dalam neraka. Kemudian juga ada beberapa hadis yang maknanya benar, yaitu sabda Rasulullah SAW, man qala fil Quran bi ra'yihi faqad akhta. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya saja, maka berarti telah salah. Kemudian ada redaksi yang lainnya berbunyi, man qala fi kitabillah bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa berbicara tentang kitab Allah dengan pendapatnya saja, dan ternyata benar pendapatnya itu, maka dianggap salah. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, ternyata benar, dianggap salah karena prosedurnya salah, cara yang dia tempuh
salah. Walaupun benar dianggap salah. Jadi prosedurnya benar. Urutannya tadi apa? Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua tafsir Al-Quran dengan Sunnah. Yang ketiga tafsir Al-Quran dengan ucapan sahabat. Yang keempat tafsir Al-Quran dengan ucapan tabi'in. Yang kelima tafsir Al-Quran menurut kaidah syariat dan bahasa. Itu semua ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir lengkap seperti itu. Jadi kita tafsir ini bukan ngarang sendiri. Jadi kita tafsir ini kita menukil ucapannya para ulama, menjelaskan ucapannya para ulama. Jadi kita bukan menafsirkan sendiri. Kalau kita menafsirkan sendiri itu loh, kita ini siapa menafsirkan Al-Quran sendiri, kita ini siapa? Bahasa Arab aja masih pas-pasan. Ya. Mau menafsirkan Al-Quran. Karena itu para salafus saleh sangat takut berbicara tentang Al-Quran kalau tanpa ilmu. Kalau punya ilmu mereka ngomong, kalau nggak punya ilmu mereka takut luar biasa. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ayyu ardin tudilluni wa ayyu samain tudilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam." Bumi mana yang mau menopang aku? Langit mana yang mau menaungi aku? Jika aku berbicara tentang kitab Allah, apa yang aku tidak punya ilmu? Subhanallah. Bumi mana yang mau menopang aku? Langit mana yang mau menaungi aku? Kalau aku berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, sangat takutnya. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini adalah orang yang terbaik setelahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan sahabat yang terbaik adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu kalau tidak teman-teman kalau tahu ya harus dijelaskan. Allah mengatakan la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Kamu jelaskan kepada manusia, jangan kamu sembunyikan. Di dalam surat Ali Imran ayat nomor 187. Jadi kewajibannya para ulama itu adalah menjelaskan makna-makna firman Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, "Fal wajibu 'alal ulama al-kashfu 'an ma'ani kalamillah." Wajib atas para ulama untuk menyingkap daripada makna-makna firman Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsiru dzalik, serta menafsirkan hal itu. Wa talabahu min madanihi, dan mencarinya dari sumber-sumbernya. Wa ta'allumu dzalika wa ta'limuhu, ya, mengajarkan itu dan mempelajarinya. Ini wajib ulama. Jadi kalau kita perinci ya, ulama wajib menyingkap makna-makna Al-Quran, wajib menjelaskan tafsir Al-Quran dan mencarinya dari sumbernya, belajar dan mengajarkan, terus belajar. Orang terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW adalah orang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar mulai dari belajar Iqra, belajar tahsin, belajar tajwid, belajar tafsir, belajar tahfidz, kemudian juga mengajarkan Iqra, mengajarkan tajwid, mengajarkan tahsin, mengajarkan tafsir, mengajarkan tahfidz. Ini adalah orang-orang yang terbaik. Karena itu jangan kecil hati kalau ada di antara kita yang ngajar anak-anak kecil TPQ, jangan kecil hati. Ngajar TPQ itu fadilahnya luar biasa. Ngajar TPQ, anak kecil mulai tidak paham apa-apa sampai paham, itu masya Allah, fadilahnya bukan main. Setiap anak itu ngaji, maka gurunya dapat kiriman ganjaran. Kemudian kalau anak itu mengajarkan ilmunya ke orang lain, maka gurunya dapat kiriman lagi dari orang lain itu. Masya Allah, luar biasa. Kalau di kampung sini dulu yang terkenal ngajar ngaji itu adalah Al-Ustaz Umar bin Ahmad Oda. Itu ngajar ngaji 3 generasi, mulai dari kakek sampai anak sampai cucu, ngaji ke beliau semuanya 3 generasi.
dan beliau sudah meninggal dunia rahimahullah taala. Semoga beliau selalu mendapat kiriman ganjaran dari murid-muridnya, apalagi murid-murid yang mengajarkan ilmunya. Dan kalau ada zaman dulu itu praktis. Dulu masih belum ada program-program seperti sekarang, mulai di papan tulis. Ya. Apalagi orang zaman dulu kalau ngajar sambil bawa apa namanya, pecut, ya, bawa pecut, bawa rotan itu. Kalau salah, masuk ke depan langsung ada tangannya diginikan, jedar, 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 jedar. Karena udah nggak apa namanya, nggak terkenal gitu ya, nggak ada. Karena kalau murid ngajar dipukul gitu, bagaimana sekarang? Nggak mau ngaji lagi. Bukan hanya tidak mau ngaji, bapaknya marah-marah, nggak terima. Kalau zaman dulu bapaknya malah terima kasih kamu sudah mendidik anak saya. Kalau zaman sekarang bapaknya tidak terima, tidak populer sekarang. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita sekarang akan berbicara lagi tentang al-mushtahiruna bit tafsir min as-sahabah, yaitu para sahabat yang terkenal dalam ilmu tafsir. Ini kita masih belum masuk ya, kita masih mukadimahnya dulu aja. Kita tuntaskan hari ini. Insyaallah hari Ahad depan kita akan bahas tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan tentang kurban. Kemudian Ahad berikutnya lagi baru kita akan bahas mulai tafsir surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Para sahabat yang terkenal, para ulama menyebutkan di antaranya adalah al-khulafa ar-rasyidun, 4 khalifah, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah pakar-pakar tafsir. Kemudian termasuk yang pakar tafsir pula adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian juga sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, di sini akan dijelaskan biografi 3 sahabat pakar tafsir. Yang pertama-tama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini pakar tafsir. Ya, sahabat Ali ini mengatakan, saluni wasaluni an kitabillahi ta'ala, fa wallahi ma min ayatin illa wa ana a'lamu unzilat bilailin aw nahar. Tanyalah kepadaku dan tanyalah kepadaku tentang kitab Allah Ta'ala. Demi Allah, tiadalah satu ayat pun melainkan aku tahu turunnya itu malam hari atau siang hari. Jadi beliau mengatakan, tanyalah kepadaku tentang tafsir, karena aku ini adalah pakar tafsir. Jadi beliau tidak sombong ya, kita harus husnudzon. Beliau mengatakan begini supaya orang itu tidak salah belajar tafsir, supaya orang tidak ragu belajar kepada beliau tafsir, supaya orang tidak salah milih guru belajar tafsir. Dan beliau mengatakan apa adanya, tidak sombong ini. Sahabat Ali pernah mengatakan juga kepada sahabat setianya yang bernama Al-Qumail bin Ziyad An-Nafa'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna hahuna ilman law asabtu lahu hamal. Sesungguhnya di sini, di dadaku ini penuh dengan ilmu. Beliau tidak sombong, beliau mengatakan apa adanya, supaya orang itu yakin belajar kepada beliau, supaya orang tidak ragu belajar kepada beliau, supaya orang tidak salah belajar mencari guru. Ya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang sahabat Ali, idza ja'ana at-tabat an Ali lam na'dil bihi. Kalau datang kepada kami riwayat yang sahih dari sahabat Ali, maka kami tidak akan berpaling daripadanya. Jadi kalau ada riwayat sahih dari Ali tentang tafsir, sudah kami pegang itu. Kami tidak akan cari yang lainnya. Kami tidak akan noleh-noleh yang lainnya. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan pula, ma afattu min tafsiril Quran fa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu
Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi para sahabat itu saling belajar di antara mereka, saling mencari ilmu di antara mereka. Kemudian berikutnya lagi yang nomor 2 adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang juga pakar tafsir. Bahkan disebutkan ya, talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah minal Quran. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini langsung mengambil dari Nabi 70 surat lebih. Jadi 70 surat lebih langsung belajar dari Nabi. Ini luar biasa. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada beliau, innaka la ghulamun mu'allam. Sesungguhnya kamu adalah anak yang mendapatkan ilmu. Kamu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu sangat mendalam. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yaqra'a al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi 'abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran persis seperti ketika diturunkan, maka hendaklah belajar membacanya kepada Ibnu Ummi Abd, kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau ada yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan benar, belajarlah kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad 'alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Sungguh telah mengetahui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku adalah termasuk yang paling ngerti di antara mereka tentang kitab Allah. Ini bukan sombong ya, sama dengan tadi. Ini adalah beliau mengatakan apa adanya, supaya orang yakin belajar kepada beliau tidak ragu, supaya orang tidak salah memilih guru ya. Jadi beliau mengatakan sungguh para sahabat Rasulullah SAW mengetahui bahwa aku termasuk yang paling ngerti di antara mereka tentang kitabnya Allah. Awas jangan salah belajar tafsir, kalau salah bahaya. Apalagi sekarang ini banyak orang nggak punya ilmu berbicara. Jadi pokoknya bisa ngomong dijadikan ustaz. Modalnya adalah bisa berbicara. Modalnya adalah berani berbicara. Belajarnya dari siapa? Dari mana belajarnya? Dari buku langsung. Itu namanya sahabi. La tatlubul ilma min sahabi. Jangan mencari ilmu dari sahabi. Sahabi itu adalah orang yang belajar dari buku, yang belajarnya otodidak, baca sendiri langsung jadi ustaz kabir, memberikan fatwa ya. Ini akhir zaman. Akhir zaman ini adalah ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, dijadikan ustaz. Jadi sekarang modalnya kan pokoknya berani bicara, bisa bicara dari ustaz. Udah. Kalau orang sudah terlanjur dijadikan ustaz, sudah terlanjur, itu biasanya dia mau belajar itu malu. Sudah kadung jadi ustaz mau belajar malu. Karena itu para ulama mengatakan ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah sebelum menjadi pemimpin. Karena kalau sudah jadi pemimpin nggak punya waktu untuk belajar, atau sudah jadi pemimpin malu untuk belajar. Ini akhir zaman sekarang. Jadi jangan belajar kepada orang yang mengambil ilmunya dari kitab. Jadi ilmu ini ada sanadnya. Ilmu ini ada mata rantai guru yang bersambung. Seseorang itu harus punya guru. Berguru kepada siapa? Gurunya berguru kepada gurunya lagi. Gurunya berguru kepada gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersambung. Jadi bukan gurunya itu dari internet. Syekh Google ya, laknatullah alaihi. Bukan rahimahullah, masa Google rahimahullah.
Ya, jadi ini sahabat Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu taala anhu mengatakan, sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa aku adalah yang paling ngerti di antara mereka tentang kitab Allah. Wa qala, dan beliau mengatakan pula, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lam aina unzilat. Tiadalah turun satu surat dari kitab Allah melainkan aku tahu ya, di mana turunnya. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fi man unzilat. Dan tiadalah satu ayat yang turun dari kitab Allah melainkan aku tahu kepada siapa turunnya ayat itu. Walau a'lamu ahadan a'lam minni bi kitabillahi tablughu al-ibil la raqibtu ilaih. Kalau sekiranya aku tahu ada satu orang yang lebih paham tentang kitab Allah dari aku, dan tempatnya orang itu bisa dijangkau oleh kendaraan, aku akan pergi kepada orang itu, akan belajar kepada orang itu. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang lebih ngerti Al-Quran dari aku akan datang ke rumahnya, mau ngaji kepada dia, tak bisa dijangkau tempatnya. Ini menunjukkan beliau benar-benar pakar tafsir dan sesuai dengan realitas. Sekali lagi ini bukan sombong, ini beliau supaya orang itu tidak salah milih guru tafsir, tidak salah. Karena kalau salah nanti berbahaya. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Rasulullah telah merangkulnya. Rasulullah merangkulnya di dadanya sampai Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia ini mengerti masalah agama dan ajarkan kepada dia tentang tafsir. Sehingga beliau dikenal sebagai turjumanul Quran. Turjumanul Quran, yaitu ahli tafsir Al-Quran. Berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kemudian di sini ada riwayat yang sangat indah dari Abu Waqil. Abu Waqil ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, khatabana Ibnu Abbas wa huwa 'ala al-musim faftataha surat an-nur faja'ala yaqra wa yufassir faja'altu aqul ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mithlah walau sami'athu faris wa turk la aslama. Ibnu Abbas berkhutbah kepada kami pada waktu musim haji. Ini pada zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau berkhutbah pada waktu musim haji. Khutbahnya itu menjelaskan tentang tafsir surat An-Nur. Dibacakan surat An-Nur, tafsirkan surat An-Nur. Lalu kata Wa'il, perawi hadis ini Abu Wa'il. Abu Wa'il mengatakan, aku belum pernah melihat dan belum pernah mendengarkan ucapan seperti ini. Kalau sekiranya orang-orang Persia, orang-orang Romawi, orang-orang Turki mendengar tafsir seperti ini, pasti masuk Islam. Allahu Akbar. Kita nggak bisa bayangkan ya. Jadi tafsirnya Ibnu Abbas saat itu seperti apa? Sampai-sampai Abu Waqil mengatakan, kalau orang-orang Persia itu agamanya apa? Agamanya adalah penyembah api, orang-orang Majusi. Demikian pula orang-orang Romawi, agamanya adalah Nasrani. Demikian pula juga orang-orang Turki yang saat itu masih kebanyakan kafir dan musyrik. Kalau mereka mendengar tafsirnya Ibnu Abbas, mereka akan masuk ke dalam Islam. Jadi tafsir ini penting ya. Menjelaskan tafsir dengan indah, dengan bagus, akan menarik orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya pembahasan kita adalah tentang al-mustahiruna bil tafsir min at-tabi'in. Itu para pakar tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in. Pakar tafsir dari kalangan tabi'in. Mereka terbagi menjadi 3. Yang pertama-tama adalah ahlu Makkah, penduduk Makkah.
Yang kedua adalah ahlul Madinah, penduduk Madinah. Yang ketiga adalah ahlul Kufah, penduduk Kufah. Kufah sekarang jadi Irak. Dari kalangan penduduk Mekah, para tabi'in, pakar tafsir adalah murid-muridnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Jadi mereka adalah murid-muridnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Di antara nama-nama mereka adalah Mujahid, atau juga ada Ikrimah, ada juga Atha bin Abi Rabah. Jadi kalau antum dengar Mujahid, antum dengar Ikrimah, antum dengar Atha bin Abi Rabah, berarti ini adalah murid-muridnya Ibnu Abbas, penduduk Mekah. Ini kalau kita pelajari biografinya bagus-bagus ya, termasuk Atha. Atha itu adalah mantan budak. Karena majikannya tahu ini rajin belajar, akhirnya dibebaskan untuk belajar. Budak hitam legam, secara fisik tidak menarik sama sekali, banyak kekurangannya, tapi derajatnya menjadi sangat mulia. Bahkan khalifah saat itu kalah saingan dengan Atha. Karena apanya? Karena ilmu. Jadi dengan ilmu seorang budak bisa naik derajatnya ke tingkatan khalifah. Kemudian ahlul Kufah, penduduk ahlul Madinah, penduduk Madinah, mereka adalah murid-muridnya sahabat Ubay bin Ka'ab. Nama-nama mereka adalah diantaranya Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, kemudian Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Jadi kalau antum dengar nama Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, maka berarti mereka ini adalah murid-muridnya sahabat Ubay bin Ka'ab dari ahlul Madinah, penduduk Madinah. Kemudian yang ketiga adalah dari kalangan ahlul Kufah. Ahlul Kufah adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara nama-nama mereka adalah Qatadah, Alqamah, Asy-Sya'bi. Jadi kalau kita dengar nama Qatadah, Alqamah, Asy-Sya'bi, berarti mereka adalah muridnya Ibnu Mas'ud dari kalangan ahlul Kufah. Lalu diterangkan di sini tentang biografi dua orang dari kalangan mereka, biografinya Mujahid dan biografinya Qatadah. Mujahid rahimahullah ta'ala, ini muridnya sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Aradtul mushaf 'ala Ibnu Abbas ala ta'arada min fatihatihi ila khatimatihi, uqifuhu 'inda kulli ayat wa as'aluhu 'anha." Aku pernah belajar Al-Quran ini kepada sahabat Ibnu Abbas 3 kali khatam, mulai dari Al-Fatihah sampai khatam 3 kali ya. Dan aku berhenti pada tiap-tiap ayat, aku tanya tentang ayat itu. Subhanallah. Jadi belajar tafsir Al-Quran kepada Ibnu Abbas 3 kali khatam, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berhenti tiap-tiap ayat, tanya tiap-tiap ayat. Ini menunjukkan ilmunya sangat mantap. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ja'at at-tafsir 'an Mujahid fahasbuka bihi." Kalau datang kepada tafsir, idza ja'at at-tafsir 'an Mujahid fahasbuka bihi. Kalau datang kepada tafsir dari Mujahid, maka cukup tafsirnya Mujahid. Kemudian disebutkan di sini ya, bahwa beliau ini dilahirkan pada tahun 21 Hijriah. Lahirnya tahun 21 Hijriah dan wafatnya pada tahun 104 Hijriah. Jadi umurnya 83 tahun. 83, bahkan disebutkan di sini oleh Az-Zahabi, tuwfiya fi Makkah wa huwa sajid. Matinya di Mekah dalam keadaan sujud. Masya Allah. Jadi Mujahid ini mati di Mekah dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah
kita semuanya kalau meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Kalau perlu mati dalam keadaan sujud, alangkah senangnya. Pas di masjid, pas sujud kita mati. Allahu Akbar. Itulah harapan kita. Kemudian yang kedua adalah Qatadah rahimahullah taala. Beliau juga pakar tafsir, yang mana disebutkan biografinya oleh para ulama. Bahwasanya beliau ini juga ilmunya mendalam. Beliau mengatakan tentang dirinya sendiri, ma qultu li muhadditsin qata'id li wa ma sami'at udunai syai'an qabila wa'ahu qalbi. Ini beliau cerita tentang kekuatan hafalnya. Aku tidak pernah mengatakan kepada orang yang berbicara kepadaku, ulangi lagi pembicaraanmu. Coba ulangi lagi. Tidak pernah. Dan tiadalah telingaku mendengar satu ucapan pun, melainkan hatiku langsung paham. Jadi Qatadah ini orang ngomong sekali saja langsung paham dan langsung hafal. Itu kelebihannya. Jadi mendengar omongan orang sekali saja langsung paham dan langsung hafal. Kemudian beliau juga disebutkan biografinya, huwa ahfadhu ahli al-Basrah. Beliau termasuk ahli Basrah yang paling kuat hafalannya. Lam yasma' syai'an illa hafidhahu. Dia adalah mendengar sesuatu melainkan beliau hafal. Jadi dengar langsung hafal. Itu ilmunya Qatadah. Kalau kita kira-kira bagaimana? Kalau kita butuh laptop dulu, laptopnya hilang, ilmunya hilang. Iya. Apa hadisnya hilang, ilmunya juga hilang. Karena Allah tahu orang sekarang ini hafalannya sudah melemah, maka oleh Allah diciptakan laptop bantu kita. Kalau orang dulu hafalannya kuat, nggak butuh laptop. Hafal 1000 hadis, 2000 hadis di otaknya semuanya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menulis kitabnya Zadul Ma'ad itu di mana? Di kendaraan, di perjalanan. Di perjalanan nulis kitab Zadul Ma'ad, kitab yang luar biasa, ada 7 jilid. Diterangkan oleh beliau adat-adatnya, nama-namanya, perawinya, semuanya tanpa membawa rujukan satu pun tidak pakai. Apa dari otaknya semuanya. Luar biasa. Kalau orang sekarang nggak mungkin bisa seperti itu. Itulah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perlu buka laptop dulu, buka HP dulu, simpanan kita buka lagi. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang terakhir pembahasan kita adalah asyharu kutubit tafsir, kitab-kitab tafsir yang terkenal. Jadi kalau bisa antum punya. Yang pertama-tama tentu banyak ya. Ini saya pendekkan aja yang ringkas-ringkas, yang padat-padat. Yang pertama-tama adalah tafsir yang dikenal dengan nama Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran yang ditulis oleh Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari. Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari, atau dikenal dengan tafsir At-Tabari. Ini juga sudah ada terjemahannya. Ini judulnya banyak sekali. Yang mana beliau wafatnya pada tahun 310 Hijriah. Jadi ulama pada abad ke-4 Hijriah, abad ke-3 dan ke-4. Kemudian yang kedua yang terkenal adalah Ma'alimut Tanzil. Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Muhyiddin Sunnah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, yang dikenal dengan tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi. Beliau wafat pada tahun 516 Hijriah. Entah sudah ada terjemahannya atau tidak, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga adalah Tafsirul Qur'anil Azim, yang ditulis oleh Abul Fida Ismail bin Muhammad bin Umar bin Katsir
Al-Qurashi Ad-Dimashqi atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'anil Azim. Beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Jadi abad ke-8 Hijriah. Nah, ini perlu dimiliki. Ini sudah ada tafsir dan ringkasannya. Antum perlu memiliki tafsir Ibnu Katsir, terutama ringkasannya yang diberi judul Sahih Tafsir Ibnu Katsir yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir. Ada 10 jilid plus indeksnya. Itu penting sekali dimiliki. Kalau ada rezeki beli itu. Sekarang berapa satu set? Berapa? 1 juta berapa? 1 juta? 800? Ya, yang kurang lebih itu lah. Jadi ada 10 jilid ya. 10 jilid plus indeksnya. Ya sekitar 800 sampai 1 juta tergantung tokonya. Ya, minta diskon. Ini penting, ngasih tafsir itu enak dan kitabnya bagus, lux, hardcover, cara bacanya juga enak. Dan insyaallah juga terjemahannya saya lihat bagus sekali. Itu dimiliki. Dan kelebihannya kitab itu ucapannya adalah ucapannya Ibnu Katsir langsung, tidak dirubah-rubah, cuma diringkas saja. Itu dari kitab, yaitu dari kitab At-Tafsirul Munir, apa namanya? Fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, yang ditulis oleh yang diringkas oleh para ulama, yang diketuai oleh Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah taala. Bagus dimiliki ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Penulisnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wafat pada tahun 1376. Nah, ini juga perlu dimiliki. Kalau ada rezeki, sudah ada terjemahannya. Tafsir As-Sa'di ada 7 jilid. Ada terjemahannya. Penerbitnya siapa? Saya lupa penerbitnya. Pustaka Sahifah ya. Yaitu bagus sekali. Ini kelebihannya tafsir yang mudah, ringkas, menyingkap makna-makna langsung tanpa banyak riwayat. Kalau riwayatnya ada di Ibnu Katsir. Kemudian yang berikutnya lagi, yang terakhir adalah Aisarut Tafsir. Aisarut Tafsir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang sudah juga diterjemahkan, judulnya Tafsir Al-Aisar. Nah, berapa jilid itu diterbitkan oleh Darus Sunnah, insyaallah. Darus Sunnah itu juga bagus, yang praktis sekali. Ayatnya, maknanya, kandungannya. Memiliki buku tafsir banyak itu tidak apa-apa. Ya, supaya kita puas ngaji di sini, Quran baca di sini, enak. Sehingga kita punya pustaka pribadi. Kemudian berikutnya lagi, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di tafsir Ibnu Katsir yang asli, yang aslinya bukan ringkasannya. Di sana beliau sering membawakan riwayat-riwayat Israiliyah, yang mana Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang tafsir tentang kisah-kisah Israiliyah. Israiliyah itu kisah-kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW. Beliau membagi riwayat Israiliyat itu ada 3 berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW. Itu Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Wa hadithu an Bani Israil wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israil, tidak apa-apa. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa minan nar. Para siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dalam bersiap-siap tempat-tempatnya berada di neraka. Jadi di sini diterangkan, ceritakan tentang Bani Israil, tidak apa-apa diceritakan. Kemudian beliau menjelaskan lagi ada 3 macam riwayat Israiliyah. Yang pertama-tama, ma'alimna sihhatan mimma fi aidina mimma yashhad lahu bisidq. Tafsir Israiliyah atau riwayat Israiliyah
yang kita tahu bahwa riwayat itu sahih, Israiliyat tapi sahih. Kita tahunya sahih dari mana? Tahunya sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, maka berarti itu adalah riwayat yang sahih, boleh dipakai. Ya, riwayat yang sahih berarti boleh dipakai. Contohnya kisah-kisah Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran sahih, yang ada di dalam hadis sahih. Pokoknya sahih riwayatnya, ya kita pakai walaupun Israiliyat. Yang kedua, ma'alimna kidbah bima indana mimma yukhalifu. Yang kita ketahui secara jelas bohong riwayat itu. Itu karena menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah. Ya berarti kita harus mendustakan. Ini nggak benar riwayat ini. Contohnya riwayat Israiliyat yang ada di dalam kitab Injil ya, Perjanjian Lama, itu bahwasanya yang disembelih oleh Nabi Ismail itu siapa yang disembelih? Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak. Enggak benar. Itu menyalahi Al-Quran dan menyalahi Sunnah. Yang disembelih adalah Ismail. Atau juga kisah tentang Nabi Dawud. Nabi Dawud itu katanya paling suka dengan istrinya orang. Dia paling suka dengan istrinya orang. Suatu hari melihat ada istrinya orang sedang mandi di kali atau di mana kelihatan, dia tertarik. Nabi Dawud tertarik. Lalu Nabi Dawud tanya, istrinya siapa itu? Oh, istrinya si fulan. Lalu suaminya dipanggil. Suaminya dipanggil dan suaminya diberi tugas untuk perang di medan perang, ditaruh di bagian depan sendiri supaya cepat kena tembak, supaya suaminya mati. Ketika suaminya sudah mati, dia menjadi janda, masa idahnya habis, dinikahi oleh Nabi Dawud. Masuk akal dari riwayat ini? Itu ada riwayat, itu ada di buku-buku Israel, itu ada. Nah, ini riwayat palsu. Secara akal saja nggak masuk akal, masa Nabi perbuatannya kayak gitu. Nah kalau Nabinya gitu, bagaimana dengan umatnya? Ini riwayat palsu, nggak benar, harus ditolak. Nggak benar, masa Nabi begitu. Kemudian yang ketiga tentang Israiliyat, bahwa mas'ulun anhu, yang didiamkan. Kita mau mengatakan sahih, nggak punya bukti. Kita mau mengatakan palsu, juga nggak punya bukti, didiamkan. Maka di sini sikap kita adalah fala nu'minu bihi wa la nukadzibuhu wa tajuzu hikayatuhu. Kita tidak mengimaninya dan kita juga tidak mendustakannya, tapi boleh diceritakan. Menceritakannya boleh tanpa mengimani dan tanpa mendustakan, sekedar membawakan kisahnya. Itulah yang ada di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang asli. Kalau ringkasannya sudah dihilangkan kebanyakan riwayat-riwayat Israiliyat itu. Dengan demikian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan muqaddimah fi usul tafsir, yaitu pengantar ilmu tafsir. Insyaallah dari Ahad depan. Jadi Ahad depan itu adalah Ahad tanggal berapa? Tanggal 14 ya. 14 Oktober. Kita tanggal 14 Oktober akan mengkaji tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan juga tentang seputar hukum kurban. Dan berikutnya lagi insyaallah baru kita masuk tafsir surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah dan selanjutnya. Di sini sudah masuk di HP saya 25 SMS. Masya Allah. Ya, saya jawab dulu. Afwan Ustaz, saya mau tanya bagaimana sikap Thalibul Ilmi dengan adanya film tentang Umar Ibn Khattab dan para sahabat lainnya. Syukran wa jazakallahu khair. Mengenai film-film seperti itu, kebanyakan para ulama di Timur Tengah itu tidak setuju. Jadi
kebanyakan para ulama di Timur Tengah itu tidak setuju dengan film seperti Umar Ibn Khattab. Karena apa? Karena para sahabat difilmkan seperti itu, khawatirnya nanti malah melecehkan sahabat. Iya kan? Kesannya kita kepada sahabat itu nanti jelek. Atau juga difilmkan perempuan-perempuan seperti itu, seakan-akan memang perempuan zaman dulu kayak gitu. Apakah benar seperti itu? Jadi kebanyakan para ulama di Timur Tengah yang saya tahu tidak setuju dengan film seperti itu. Difilmkannya para sahabat, terlalu mulia mereka untuk difilmkan. Wallahu a'lam, itu yang saya tahu. Dan mungkin itu pendapat lebih aman lagi. Karena kalau dibuka pintu nanti akan semakin melebar. Karena sudut pandangnya ulama dengan sudut pandang orang awam itu berbeda. Orang awam mungkin akan mengatakan, loh itu kan bagus, menambah keimanan, menambah semangat, itu orang awam. Tapi ulama punya pandangan lain. Dampaknya bagaimana nanti? Dampak-dampaknya. Betulkah kalau ingin memahami Al-Quran tidak cukup dengan tafsir saja, tapi harus belajar tasawuf juga sehingga tahu hakikat yang sebenarnya? Syukron. Hakikat apa maksudnya? Ya tafsir itu ya tafsir hakikat apa? Justru yang berbahaya adalah tafsir-tafsir dengan hakikat-hakikat ini. Dan ini merupakan kebiasaannya orang-orang Syiah Rafidhah, tafsir batiniyah. Jadi menafsirkan Al-Quran dari sisi kebatinan, dari sisi batinnya, hakikatnya. Sehingga menafsirkan Al-Baqarah. Siapa itu Al-Baqarah? Al-Baqarah sapi betina. Maksudnya adalah Aisyah. Allah menyuruh kamu menyembelih sapi betina, menyuruh menyembelih Aisyah. Tafsir kan? Itu hakikat akhirnya nanti bahaya. Jadi tidak ada tafsir begitu ya. Jadi tafsir itu ya tafsir sama dengan tadi itu tidak ada tafsir hakikat, tidak ada. Nanti menyimpang dari ajaran Islam kita kalau tafsir hakikat. Ustaz, bagaimanakah jikalau sudah terlanjur beli tafsir Al-Misbah? Apakah kita jual lagi? Bagaimana dengan cerita Ustaz tentang Bapak Profesor tersebut? Tafsir yang disebutkan di sini Al-Misbah itu saya juga punya. Ya sudah meneliti, itu berbahaya tafsir itu karena campuran. Jadi semua tafsir ada di sana. Ya, semua tafsir ada. Tafsirnya salah pada, tafsirnya khalaf pada, tafsirnya orang-orang liberal juga ada, sekuler ada, pluralisme ada, semuanya ada lengkap. Ya, berbahaya. Jadi kalau orang awam jangan baca itu, nanti akan terbawa. Karena dia membawakan dengan halus ya, menggiring kita kepada pemahamannya. Sampai ada, saya pernah ngisi pengajian di satu perumahan ya, menjelaskan tentang jilbab di antaranya saat itu. Lalu ada seorang bapak tua, bapak sudah tua, umurnya sekitar 70 lebih. Ternyata bapak ini punya keyakinan bahwa jilbab tidak wajib. Jilbab tidak wajib. Dan dia punya alasan-alasan yang tentang jilbab tidak wajib. Dari mana dia dapat? Dari bapak profesor situ. Bapak profesor yang dikatakan pakar tafsir Al-Quran. Ini kan berbahaya. Jadi orang sudah tua, kalau mau kasar sudah bau tanah, sudah mau mati, punya keyakinan yang salah bahwa jilbab tidak wajib, berbahaya sekali. Jadi kita cari tafsir yang aman saja. Baca buku itu buku yang tidak jelas aman. Kalau masih meragukan jangan dibaca. Otak kita ini bukan tong sampah. Kalau tong sampah semuanya masuk. Kalau otak kita bukan tong sampah, jangan semuanya dimasukkan. Yang boleh masuk itu yang steril, yang bersih boleh masuk. Saya pilih dulu yang sesuai dengan materinya. Ustaz, untuk pemula tidak dianjurkan mempelajari tafsir Al-Ra'yu seperti Bidilal Al-Quran, Al-Mizan, dan lainnya. Mengapa? Jazakumullah khair. Sudah saya jelaskan tadi ya.
cari yang aman saja. Yang tidak aman berbahaya. Nanti kita sudah kadung masuk pemahaman yang salah, mengeluarkan itu sulit. Kadung masuk pemahaman yang salah, mengeluarkan lagi itu sulit. Manakah yang lebih utama, menghatamkan Al-Quran berkali-kali tapi tidak mentadaburi, atau mempelajari Al-Quran tapi lambat dan lama hatamnya? Yang benar adalah dua-duanya. Kalau kita mengkaji riwayat-riwayat dari para sahabat, mereka itu cara ngajinya dua. Cara ngaji yang pertama adalah ngaji hataman. Rata-rata mereka itu hatam Al-Quran sepekan sekali. Cara ngaji yang kedua adalah mengkaji, tujuannya adalah menafsirkan Al-Quran. Mereka tidak melampaui 10 ayat seperti yang kita bahas kemarin ya. 10 ayat dikaji sampai benar-benar paham, baru pindah kepada ayat yang berikutnya lagi. Jadi para sahabat, para salafus saleh punya dua cara ngaji. Cara yang pertama adalah tujuannya hataman, ingin hatam tujuannya. Cara yang pertama itu. Yang kedua tujuannya adalah untuk mempelajari tafsir. Ya, saya jawab yang di SMS dulu ya. Ini masuk terus SMS-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, seperti orang yang senang sama sahabatnya Rasul, apa boleh memberi salam pada orang-orang tersebut? Kalau senang pada sahabatnya Rasul, kita beri salam. Atau mungkin maksudnya adalah kepada orang yang membenci sahabatnya Rasul. Kalau orang membenci sahabatnya Rasul, ya, membenci mereka, melaknat mereka, mengkafirkan mereka, ya jangan diberi salam. Karena mereka itu adalah ahlul bid'ah yang berbahaya bid'ahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon rujukan kitab tafsir dan terjemahnya yang dipakai di tiap-tiap kajian Ustaz. Kalau rujukan utamanya, pertama-tama adalah tafsir Ibnu Katsir. Rujukan berikutnya adalah tafsir As-Sa'di. Rujukan berikutnya adalah tafsir Al-Muyassar. Dan kemudian yang berlaku dengan tafsir-tafsir yang lainnya, tafsir Al-Baghawi, At-Tabari, Al-Qurtubi, kemudian Al-Qasimi dan yang lain-lainnya. Bagaimana menciptakan suasana hati untuk selalu ingin membaca Al-Quran? Caranya adalah ketika membaca itu kita paham. Karena kalau sekedar membaca saja, nanti kita bosan. Atau bahkan cara yang paling indah, seperti caranya Nabi Muhammad SAW, itu kita sambil baca, sambil berdoa. Kalau lewat ayat-ayat rahmat, berhenti dulu, berdoa minta rahmatnya Allah. Kalau lewat ayat-ayat azab, berhenti dulu, berlindung daripada azabnya Allah. Itu nikmat, kita tidak bosan baca. Dan kita berusaha baca tafsir dan enak memahami. Ustaz, bagaimana kalau terlalu lelah saat malam saya tertidur sebelum sholat isya, lalu ketika bangun saya sholat isya dan saya lanjutkan dengan tahajud dan witir, apakah boleh seperti itu? Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau sengaja jangan, karena pendapat yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, yaitu bahwasanya waktu isya jam berapa terakhirnya? Tengah malam. Riwayat yang menyatakan isya sampai subuh itu coba tercari. Antum cari riwayat yang menyatakan isya sampai subuh, tidak ada. Riwayat yang ada itu adalah waktu isya ila nisfil lail, waktu isya sampai pertengahan malam. Jadi pertengahan malam dihitung antara maghrib sampai subuh. Kurang lebih ketemunya sekitar jam 11:04, kurang lebih. Itu sudah habis waktunya isya. Berarti kalau kita gabung isya dengan sholat tahajud, berarti kita sudah sholat isya di luar waktunya. Ustaz, sholat witir itu paling afdal dilakukan pada saat mau tidur atau diakhirkan sholat tahajud? Di akhir sholat tahajud. Setelah sholat tahajud apa boleh tidur lagi atau menunggu sampai subuh? Yang afdal kalau kita biasa bangun malam, witirnya itu diakhirkan. Setelah tahajud tidur lagi itu juga afdal,
tapi subuhnya bangun. Nanti ada keterangan ya. Sholat tahajud paling afdal adalah sholatnya Nabi Daud. Tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, lalu tidur lagi seperenam malam, subuh bangun. Itu paling afdal, tapi paling berat. Karena kalau kita praktekkan itu, insya Allah hasilnya adalah subuhnya kelewatan. Iya. Kalau bisa itu afdal, karena perjuangan. Nanti kita jelaskan pada saatnya ya. Tidur dulu setengah malam, bangun sepertiga malam, sholat, lalu tidur lagi seperenam malam. Di samping berat, itu juga menjaga keikhlasan. Karena ketika kita sholat, Allah dalam keadaan tidur. Kita bangun menjelang subuh, orang menyangka kita tidak sholat malam, menjaga keikhlasan. Saya pikir sudah sesuai dengan materinya. Ustaz, bagaimana motivasi diri untuk selalu istiqomah melakukan qiyamul lail sebelum masuk sholat tahajud? Bacaan apa yang dibaca? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Cara motivasinya adalah kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kita ingin menjadi orang yang dipimpin oleh Allah. Kita ingin menjadi orang yang bahagia. Dan semua itu kita dapatkan kalau kita sholat malam. Kemuliaan seorang mukmin ada di dalam sholat malam. Dan kita kan ingin bahagia. Dan bahagia itu ada ketika kita sholat malam. Tanyakan kepada orang ahli sholat malam. Ketika malam hari ada tiga kelompok manusia malam hari. Atau kalau dibagi lagi lebih banyak lagi, kita bagi tiga kelompok aja. Kelompok pertama adalah kelompok yang tidur. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang berpesta pora di klub-klub malam. Kelompok yang ketiga adalah yang sholat tahajud. Di antara tiga kelompok ini yang paling nikmat yang mana? Tidur nikmat, di klub malam nikmat, tahajud nikmat. Yang paling nikmat yang mana? Tidur nikmat, tapi kalau bangun sumpek, nikmatnya hilang. Di klub malam nikmat, tapi ketika sudah selesai sudah pulang sumpek lagi. Sumpek, lebih sumpek daripada sebelumnya. Sholat malam nikmat, setelah sholat malam tetap nikmat, sampai ke dalam nikmatnya. Bahkan nikmatnya terasa sampai satu hari, sampai malam berikutnya lagi. Allahu Akbar. Dan itu yang kita cari, itu kita motivasi. Kemudian juga ada resepnya kan. Resepnya kalau siang jangan terlalu capek. Diusahakan kalau siang itu tidur qailullah. Kemudian juga sebelum tidur membaca zikir-zikir dan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan bangun malam. Kemudian juga meninggalkan maksiat. Ada orang ngadu pada salafus saleh, kenapa saya kesulitan bangun malam? Karena apa? Karena kamu sudah bergelimang dalam kemaksiatan. La ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka bil lail. Jangan maksiat kepadanya pada waktu siang, maka dia akan membangunkan kamu pada waktu malam. Ustaz, mohon diterangkan perbedaan antara tafsir dengan takwil. Tafsir itu jelas ya, menafsirkan, menjelaskan makna ayat supaya tersingkat. Takwil punya dua makna. Takwil yang pertama maknanya adalah sama dengan tafsir. Itu yang dimaksud oleh salafus saleh. Takwilul Quran maksudnya adalah tafsirul Quran. Makna yang kedua takwil adalah menyelewengkan Al-Quran. Ditafsirkan bukan sesuai dengan tafsirannya salafus saleh, tapi diselewengkan. Ustaz, saya insya Allah setiap malam menjalankan sholat tahajud, tetapi kenapa tidak bisa konsentrasi pikiran, selalu kacau? Apakah niat saya ini sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala? Mohon doanya Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya kenapa pikirannya kacau? Kan tahajud itu kan malam hari ya. Pikiran lagi fresh.
pikiran lagi segar, lagi tenang. Nah, pikiran kacau ini kenapa? Ada apa pikirannya kacau? Kemudian caranya adalah kita punya kemauan yang keras, harus punya kemauan, punya perjuangan, menjaga wajah. Siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Latihan khusyuk, belajar memaksa untuk khusyuk, dipaksa untuk khusyuk. Sampai ada sebagian salafus saleh itu, ya, belajar menikmati tahajud kurang lebih 20 tahun belajarnya. Setelah 20 tahun baru bisa menikmati sholat tahajud. Jadi belajar menikmatinya 20 tahun dulu. Setelah itu baru bisa menikmati. Kalau kita insya Allah dimudahkan oleh Allah tanpa 20 tahun pun, kita insya Allah kalau punya kemauan, insya Allah bisa. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan rajin sholat tahajud, bisa menikmati tahajud dan mendapat keutamaan sholat tahajud. Allahumma amin. Mau tanya rujukan tafsir yang kedua tadi apa? Anda ketinggalan. Ya. Ketinggalan mungkin tadi lagi ketiduran ini barangkali. Ya. Rujukannya apa tadi? Yang pertama apa? Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua Al-Quran dengan Sunnah, dengan hadis. Yang ketiga Al-Quran dengan ucapan sahabat. Yang keempat Al-Quran dengan ucapan tabi'in. Yang kelima Al-Quran dengan kaidah-kaidah syariat dan kaidah-kaidah bahasa. Ya, apakah benar bahwa untuk menjaga nasab wanita Arab dilarang menikah dengan pria non-Arab? Syukran Ustaz. Ya. Dalam Islam itu tidak ada seperti itu. Dalam Islam itu semua manusia adalah sama. Yang mengatakan adalah Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, bangsa macam-macam, sukunya, warna kulitnya, bahasanya, supaya apa? Saling mengenal. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Sekufu, sudah pernah kita bahas masalah sekufu. Orang kalau nikah adalah sekufu, sebanding, seimbang, nyambung. Sekufu itu ukurannya adalah agama. Karena banyak riwayat dari sahabat Nabi dulu, orang dari suku Quraisy nikah dengan orang yang bukan suku Quraisy. Ya. Jadi sekufu itu maksudnya adalah laki-lakinya, sekufu dengan perempuannya. Perempuan Quraisy nikah dengan laki-laki yang bukan Quraisy. Jadi boleh. Yang penting pokoknya adalah nyambung. Intinya adalah bisa nyambung. Intinya nyambung. Sekarang kalau kita bicara, jangan terlalu jauh dulu Arab dengan non-Arab. Kita bicara orang sama-sama Indonesia saja. Antara orang suku Jawa dengan mungkin suku Madura, atau mungkin dengan suku Makassar, Bugis. Itu aja kadang nggak nyambung. Padahal sama-sama orang Indonesianya. Lah kalau nikah nggak nyambung ini bagaimana? Ada seorang ngadu kepada saya. Suami ngadu, istri juga ngadu. Berbeda suku. Sama-sama Indonesia cuma beda suku. Yang satu sukunya Jawa, yang satu sukunya itu luar Jawa. Nggak nyambung. Nggak nyambung sama sekali. Nah kalau sama-sama sukunya aja nggak nyambung, sama-sama bangsanya Indonesia nggak nyambung, cuma beda suku. Bagaimana kalau beda bangsa? Jadi bukan nggak boleh, yang penting itu adalah nyambungnya itu, bisa nyambung, bisa saling paham, bisa saling mengerti, nyambung. Suami istrinya nyambung, keluarganya juga nyambung. Yang penting itu. Kalau nggak nyambung repot. Atau contohnya lagi, seorang perempuan direktur rumah sakit nikah dengan seorang laki-laki tukang sapu rumah sakit. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung apa enggak kira-kira? Suaminya direkturnya rumah sakit, istrinya tukang sapunya rumah sakit. Kalau menurut kalian nyambung enggak kira-kira? Bisa nyambung enggak kira-kira? Kayaknya enggak bisa nyambung.
nyambung itu. Lah kalau nggak nyambung, bagaimana rumah tangga akan sakinah mawaddah warahmah? Jadi jawabannya, orang Arab itu boleh menikah dengan selain Arab. Yang penting pokoknya nyambung, bisa nyambung. Suami istrinya nyambung, keluarga juga nyambung. Ya, saya pilih dulu yang sesuai dengan materi. Di SMS saya ini yang masuk banyak sekali itu. Ada 40 lebih SMS-nya. Juga ada kertas-kertas yang masuk ini. Saya jawab dulu. Ustaz, bagaimana caranya mencari ilmu agar semangat terus? Kadang dalam diri itu ada sifat malas. Yang saya tanyakan untuk menghilangkan rasa malas. Terima kasih. Iya. Jadi caranya bagaimana? Di antara caranya supaya semangat mencari ilmu, rasakan kenikmatan majelis ilmu. Rasakan. Antum ketika berada di majelis ilmu, rasanya nikmat atau tidak? Di majelis ilmu dengan di majelis yang sia-sia. Itu kalau saya sendiri merasakan ya, di majelis ilmu itu nikmatnya bukan main. Di majelisnya para ulama nikmatnya bukan main. Sehingga kita akan selalu rindu. Majelisnya saja majelis yang menyenangkan, nikmat. Belum lagi dihadiri oleh malaikat, dipuji-puji oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan sakinah. Subhanallah, luar biasa. Bahkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang ini antara jam 8 sampai jam 10. Kalau kita tidak berada di majelis ilmu, tidak mencari ilmu, maka kita berada di mana? Paling-paling minimal berada di rumah, minimal ya, klesetan. Kleset. Dapat apa? Dapatnya dapat al-klesetu. Ya oleh kleseto. Tapi kalau ke majelis ilmu dapat apa? Pertama-tama kumpul dengan malaikat, mendapatkan sakinah, kedamaian, ketenangan, ketentraman, mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayangnya Allah, dipuji-puji oleh Allah di depannya malaikat, dan mendapatkan ampunannya Allah, diampuni oleh Allah di majelis taklim ini dosa kita, fadilahnya banyak, dan kita merasakan damai di majelis taklim itu. Itu minimal kelesetan, tambah lagi lebih tinggi kejelekannya. Untuk apa? Waktunya nonton TV. Acara apa nonton TV? Wis paling delok ibu wedok-wedok. Sing lanang delok wong wedok, sing wedok delok wong lanang. Paling-paling ngono tok. Wong wedok iki ayu, bojoku kalah ayu karo wong iki. Iya. Lah sing lanang sing wedok ya ngono. Wong iki ganteng, bojoku kalah ganteng karo wong iki. Iya. TV itu bahaya, hanya banding-bandingkan. Sampai ada seorang cerita, seorang teman ini cerita kisah nyata ya. Ini yang sumber ceritanya dari sumbernya langsung. Ada seorang perempuan suka nonton TV. Nonton TV kan pembawa acaranya kan ganteng-ganteng, aktornya kan ganteng-ganteng. Sementara suaminya tidak seganteng itu. Lalu dia banding-bandingkan nonton di TV itu melihat suaminya. Sampai akibatnya apa? Akibatnya ketika suaminya berangkat ke kantor, televisinya diciumi, TV-nya diciumi. Nah ini perlu diperiksakan ini orang ini. Jadi waktu kita sia-sia dari majelis taklim nonton TV dan yang lain-lainnya, atau juga di majelis-majelis yang sia-sia, jagongan, dengar pembong, iya, ngerasani kono, ngerasani gini, ribah sana, ribah, sini tidak ada, sia-sia waktu kita. Di majelis taklim kita dapat kebaikan yang sangat banyak. Hanya memang butuh sabar, siap untuk digurui. Digurui itu tidak gampang. Ada itu orang mencari ilmu harus orang yang tawadhu, orang sombong tidak dapat ilmu. Di majelis taklim, ya. Dan berat digurui itu kan. Jadi insya Allah dengan itu kita resapi di dalam diri kita akan semangat mencari ilmu. Belum lagi nanti kita mendapat kebaikan yang banyak.
Boleh jadi kita punya hajat kita oleh Allah dibantu ketika kita di majelis taklim. Kita punya penyakit kita disembuhkan oleh Allah ketika kita berada di majelis taklim. Kita punya problem kita oleh Allah dipecahkan ketika kita berada di majelis taklim. Barokahnya banyak dan sudah terbukti itu. Ya, tadi disampaikan bahwa kita tidak boleh belajar hanya dari buku. Bagaimana dengan para wanita yang sulit untuk bisa keluar rumah menghadiri majelis taklim? Apa tetap tidak boleh mencari ilmu dari buku meskipun badannya terpercaya sudah Allah khair? Pertama-tama membaca buku itu boleh, tapi jangan baca buku aja, tapi juga tanya kepada para ulama. Kalau tidak paham tanyakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa wanita sulit keluar rumah? Zaman salafus soleh dulu, mereka juga wanita, mereka punya keluarga, tapi mereka belajar mencari ilmu. Bagaimana mengkondisikan saja, dikondisikan. Bagaimana tip atau kiat supaya bisa bangun malam dan qiyamul lail? Tadi sudah dijawab ya. Ustaz, bagaimana dengan Syekh Albani? Bukankah beliau belajar untuk tidak dari buku, tapi kok beliau bisa mensahih dhaifkan hadis Ustaz, bahkan menjadi rujukan? Mohon penjelasannya. Bagaimana pula dengan tafsir Jalalain? Syekh Albani itu punya guru, bukan belajar dari buku saja ya. Beliau juga punya guru dan beliau juga punya sanad. Namun beliau juga manusia. Ucapannya bisa benar, bisa salah. Kalau ucapannya benar kita ambil, kalau salah kita tolak. Sama dengan manusia yang lainnya. Kemudian tafsir Jalalain secara umum bagus, hanya saja dalam beberapa asma wa sifat itu beliau mentakwilkan. Sehingga di buku tafsir Jalalain yang terbaru itu ada catatan kaki ketika mentakwilkan asma dan sifat diterangkan bahwa yang benar adalah seperti ini. Ya Ustaz, bagaimana caranya kita mendapatkan nikmat dan kelezatan sholat lail? Kadang Anda tidak merasakan kenikmatan itu. Yang penting istiqomah sholat lail, tetap jalan walau hampa. Terutama saat ini Anda merasakan kejenuhan yang sangat hebat. Pelariannya menjadi kesibukan yang positif. Begitu juga dengan ikut kajian seperti ini. Kadang dari awal sampai akhir senang dan mencatat dengan rajin. Kadang separuh seriusnya, separuh melamun sampai ketinggalan. Bagaimana solusinya Ustaz? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Ini sudah nikah atau belum ini? Yang tanya. Barangkali kepingin nikah ini. Ya. Mengenai sholatul lail supaya nikmat, kita jangan hanya mengejar angka-angka saja. Mengejar angka 11 rakaat. Enggak. Kita berusaha menikmati ya. Bacaannya kita nikmati yang dirasakan. Jadi kita bukan hanya sekedar sholat upacara ritual, tapi merasakan. Mulai dari bacaannya yang tenang, merasakan nikmat masuk dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rasakan nikmatnya. 2 rakaat kita dapat kenikmatan, kita dapat bahagia. Seakan-akan kita minum obat. Seperti itu. Karena kalau kita hanya mengejar angka-angka saja, harus 11, akhirnya kita nggak enak lagi. Ya, mau 11 boleh, mau kurang dari 11 boleh, mau lebih daripada 11 juga boleh. Riwayatnya banyak. Jadi dirasakan yang merasakan. Demikian pula berada di majelis ilmu, kenapa melamun? Yang dilamunkan itu apanya? Yang dilamunkan apanya? Jadi dipaksa untuk serius, dipaksa serius. Dipaksa. Jadi jangan mau kalah, perjuangan. Jadi harus ada perjuangan. Ini
Ini kita sudah menunjukkan jam 10. Saya kira sudah cukup ya. Ini masih banyak pertanyaan belum terjawab, mohon dimaafkan. InsyaAllah kita ketemu hari Ahad depan. Sekali lagi, kajiannya Ahad depan adalah tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dan seputar hukum kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dan menutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum